Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberi hidup dan semoga aktivitas kita menjadi amal ibadah dan diterima di sisinya. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mengikuti akhlak perilaku baiknya dan semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Dalam materi hari ini adalah tentang hakikat manusia dan pendidikan menurut Islam. Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya dalam hidup di dunia. Manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam dengan perangkat iman dan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana hakikat manusia dalam Islam? Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, sebagai An-Nas. Dalam Al-Quran manusia juga disebut dengan An-Nas. Kata An-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat. Manusia sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Tiga, sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhirat. Sebagai Bani Adam. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam atau keturunan Adam, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu ilmuwan barat. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Sebagai Al-Insan. Bukan saja An-Nas, dalam Al-Quran manusia juga disebut Al-Insan merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam, sebagai makhluk biologis. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki
raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan, hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir dalam dan mengalami kematian. Bedanya manusia memiliki akal dan pikiran serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Segala hakikat manusia adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam kehidupan. Manusia sendiri harus dapat memenuhi tugas dan perannya sehingga tidak menghilangkan hakikat utama penciptaannya. Selanjutnya, apa saja potensi dalam diri manusia? Yang pertama adalah roh. Kaitannya dengan roh, tidak ada bisa manusia secara pasti mengetahuinya. Karena dalam salah satu ayat Al-Quran menjelaskan roh itu adalah urusan Tuhan dan hanya diberikan sedikit pengetahuan saja. Yang selanjutnya adalah fitrah. Fitrah manusia pada dasarnya menghendaki adanya kebaikan dengan memenuhi hati nurani seseorang dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati, insan kamil. Dalam Al-Quran, fitrah disamakan dengan nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang, yaitu suatu dorongan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Qalbu merupakan unsur yang membuat manusia memiliki rasa kebaikan, pusat penalaran, pemikiran, dan kehendak yang membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya. Qalbu atau hati dibagi menjadi 3. Yang pertama, qalbu daya dan rasa, yakni alat untuk mencapai ma'rifatullah dengan mengenal Allah sebagai zat pencipta, pemelihara, dan penyayang atas sekalian manusia alam. Qalbu merupakan unsur jiwa yang memiliki rasa kebaikan, pusat penalaran, pemikiran, dan kehendak untuk berpikir. Dan qalbu yang ketiga adalah merupakan wadah fitrah yang sehat dan tumpuan dari segala perasaan manusia. Selanjutnya, nafsu. Nafsu adalah dorongan-dorongan yang bersemayam pada jiwa manusia. Nafsu digolongkan menjadi 3 bagian. Ada nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang tentram, tenang. Ada nafsu amarah, jiwa yang labil. Dan ketiga ada nafsu amarah bisu atau nafsu yang sangat hina. Menurut Ismail bin Said Muhammad Said Al-Qadri, nafsu dibagi menjadi 7 dan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, yang tergolong nafsu tercela meliputi nafsu amarah dan lawamah. Ciri-ciri amarah: kikir, tamak, dengki, jahil atau bodoh, takabur, syahwat, dan pemarah. Sedangkan ciri-ciri lawamah: laum atau suka mencela, hawa, suka mengumbar nafsu, menipu, bangga dengan amalannya atau juga disebut ujub, mengumpat, ria atau dusta, dan lupa mengingat Allah. Nafsu yang terpuji, ini klasifikasi yang kedua, meliputi 5 macam, yaitu mulhammah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Ciri-cirinya, kalau mulhammah yaitu pemurah, menerima, bijak, rendah hati, sabar, serta tahan uji. Mutmainah yaitu adalah dermawan, tawakal, ibadah dengan ikhlas, syukur, ridho, dan takut berbuat maksiat. Rodiyah
yaitu dermawan, juhud, ikhlas, waro atau menghindari larangan Allah, riyadoh dan menepati janji. Mardiyah, berbudi luhur, meninggalkan apa saja selain Allah, kasih sayang sama makhluk, mengajak kebaikan, lalu memaafkan, mencintai sesamanya dan mengamalkan sifat-sifat terpuji. Kamilah, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Selanjutnya 3 potensi yang mohon maaf tidak disebutkan dalam slide ini, yaitu adalah akal. Akal ini adalah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, karena dengan akalnya manusia bisa mengetahui, salah satunya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diambil pelajaran darinya. Karena dalam Al-Quran terdapat kata-kata akal, seperti bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, adakah orang-orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang-orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Walaupun manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, namun secara inheren di dalam manusia terdapat kelemahannya. Lalu apa saja yang menjadi segi positif dan negatifnya manusia? Dari segi positif manusia, yang pertama adalah manusia adalah khalifah Tuhan di bumi. Yang kedua, manusia punya intelijensi atau bisa didik atau juga bisa mendidik. Manusia juga punya potensi yang dekat dengan Tuhan. Dalam fitrahnya memiliki unsur surgawi. Manusia adalah pilihan Tuhan, memiliki kemerdekaan yang diberikan amanah, mempunyai martabat pembawaan mulia, memiliki kesadaran moral baik dan buruk. Jiwa manusia bisa damai dengan mengingat Tuhan. Segala yang di alam untuk manusia. Tuhan menciptakan adalah untuk menyembahnya. Kalau lupa Allah akan lupa diri dan sebaliknya. Hidup untuk mencapai ridho Allah. Lalu apa dari sisi negatif atau kelemahan manusia? Yang pertama, manusia itu memiliki sifat yang selalu tergesa-gesa. Suka membantah, suka mengeluh, kikir, bersifat susah payah, kadang ingkar, kadang berlebih-lebihan atau melampaui batas, zalim, menganiaya, dan bodoh. Dan terakhir adalah bersifat lalai. Dengan demikian, manusia adalah makhluk tertinggi di hadapan Allah. Manusia diberi akal untuk menentukan pilihan hidupnya yang harus dipertanggungjawabkan kelak. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk tertinggi martabatnya, melampaui dan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Allah mempercayakan amanah kepada manusia daripada malaikat-malaikatnya. Amanah Allah yang dibebankan kepada manusia merupakan acuan dari fungsi kehidupan manusia. Secara garis besar, amanah sekaligus fungsi kehidupan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi manusia itu adalah abdullah atau hamba Allah. Makna yang terkandung dari kata abdu adalah hamba, adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicerminkan dalam ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan pada kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran dinyatakan dengan Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dengan iman dari api neraka. Fungsi yang kedua adalah fungsi khalifatullah atau khalifah Allah. Tugas hidup yang di muka bumi ini adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam.
Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah memegang mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan manusia bersifat kreatif yang memungkinkan dirinya mengolah serta mendayagunakan apa yang ada di muka bumi untuk kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, hidup seorang muslim akan dipenuhi dengan amaliyah, kerja keras yang tiada henti, sebab bekerja sebagai seorang muslim adalah membentuk amal soleh. Dan yang ketiga adalah fungsi kerahmatan atau mengembang sifat Allah dan Rasulnya. Manusia adalah menerus perjuangan Rasul, maka manusia harus mentransformasikan misi Rasul rahmatan lil alamin dan menyempurnakan akhlak atau makarimal akhlak dalam kehidupan manusia. Adapun manusia dalam kaitannya kerahmatan diantaranya mengemban sifat rahmat dan rahim Allah atau kasih sayang dalam kehidupan manusia kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pengemban sifat ini akan mencapai puncak kemanusiaan atau ma'rifatullah. Sebagai contoh, menyelamatkan orang yang tersesat, tidak merokok di kendaraan umum, memberi makan hewan, tidak menebang pohon sembarangan, memberi makan anak yatim, piatu, dan fakir miskin. Nah, dan selanjutnya adalah tentang pendidikan menurut Islam. Setiap usaha dan kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai tempat landasan yang berpijak, yang baik dan kuat. Sehingga pendidikan Islam sebagai upaya membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan perumusan tujuan pendidikan Islam diarahkan. Dari sini dasar adalah merupakan landasan untuk berpijaknya sesuatu yang akan memberikan arah yang jelas kepada tujuan yang hendak dicari. Lalu, apa pengertian dari pendidikan Islam? Di sini dijelaskan beberapa pengertian pendidikan menurut bahasa. Yang pertama adalah tarbiyah, yang artinya tumbuh dan bertambah. Ada ta'dib, yang artinya menanamkan sikap perilaku. Ada ta'lim, membuat orang lain menjadi mengetahui. Maksudnya proses yang rutin dan terus menerus serta upaya yang luas cakupannya sehingga dapat memberikan kejelasan kepada muta'alim. Ada juga tazkiyah, berasal dari kata zaka, artinya proses mensucikan diri dari segala sifat yang mengotori hati dan pikiran seperti sifat dengki, iri hati, sombong, dan tadabur kebencian. Tarbiyah di sini dijelaskan ada 4 arti. Yang pertama, memelihara pertumbuhan fitrah manusia. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kelengkapan manusia yang beraneka macam, terutama akal budinya, mengarahkan fitrah dan potensi manusia menuju kesempurnaannya. Dan 4, melaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Di sini dijelaskan tentang definisi pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut Nasir, proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada peserta ini melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Dan menurut Muhaimin, pendidikan menurut Islam yaitu pendidikan Islami yang pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dari nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, juga dari beberapa pemikiran tokoh pendidikan Islam. Dan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
Dengan pengertian ini seringkali beliau menyatakan kepribadian utama tersebut dengan istilah kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu maksud dari pengertian pendidikan Islam menurut Ahmad D. Marimba. Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Tambahan lagi tentang definisi pendidikan Islam menurut Abdurrahman Nahlawi. Pendidikan Islam ialah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis sesuai dengan secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif. Di sini dijelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Menurut Umar adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Yang kedua, menurut Syahidin, menciptakan manusia sebagai hamba Allah yang memiliki kriteria dinamis, aktif, kreatif, dan selalu menghargakan kegiatannya untuk mensejahterakan umat yang dilandasi oleh pengabdian yang terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu, kehidupan pribadinya maupun kehidupan bermasyarakat dalam alam sekitarnya. Jadi, tujuan pendidikan Islam itu adalah standar usaha yang dapat ditentukan serta mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakannya, dan yang terpenting lagi adalah dapat memberi penilaian evaluasi pada usaha pendidikan. Tahapan tujuan pendidikan itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, tujuan tertinggi atau terakhir. Tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ilahiyah yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tujuan tertinggi dan terakhir ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadikan hamba Allah yang paling takwa, mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah fil ard atau wakil Tuhan di bumi, dan untuk memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat, baik individu maupun masyarakat. Tujuan khusus ialah pengkhususan atau operasionalisasi tujuan tertinggi dan terakhir dari tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan khusus ini bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu sesuai dengan tuntutan kebutuhan selama tetap berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir, dan umum. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada yang pertama, kultur dan cita-cita suatu bangsa di mana pendidikan itu diselenggarakan. Tujuan pendidikan itu harus sesuai dengan minat, bakat, dan kesanggupan subjek didik. Tujuan pendidikan juga harus disesuaikan dengan tuntutan, situasi, dan kondisi kurun waktu tertentu. Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.